Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, baiklah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang faktor persebaran flora dan fauna di dunia. Flora dan fauna memiliki perbedaan yang esensial dan karakteristik habitatnya yang berbeda. Indonesia merupakan negara yang kaya akan flora dan fauna, baik yang terdapat di darat maupun yang di laut. Pernahkah kalian memperhatikan flora dan fauna di wilayah Indonesia? Tentu, setiap wilayah memiliki perbedaan, bukan? Flora dan fauna tersebar secara tidak merata disebabkan oleh beberapa faktor. Apa saja faktor-faktor tersebut? Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna, yang pertama iklim, topografi, edafik atau tanah, dan faktor biotik. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang faktor iklim. Iklim merupakan kondisi cuaca pada waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Iklim cukup dominan dalam memengaruhi persebaran flora dan fauna. Setiap zona iklim memiliki komoditas tumbuhan dan hewannya sendiri. Beberapa unsur iklim antara lain ada suhu udara, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Suhu merupakan derajat panas benda. Misalnya, semakin tinggi suhu benda, semakin panas benda tersebut. Adapun suhu udara adalah derajat panas dan dingin udara di atmosfer. Suhu udara di permukaan bumi bersifat relatif, tergantung faktor-faktor yang memengaruhi, seperti lamanya penyinaran matahari. Wilayah yang memiliki suhu tidak terlalu panas atau dingin merupakan habitat yang baik bagi sebagian besar organisme. Khusus dalam dunia tumbuhan, kondisi suhu udara adalah salah satu faktor pengendali persebaran vegetasi sesuai posisi lintang dan kondisi topografinya. Yang kedua ada kelembapan udara. Kelembapan udara adalah kandungan total uap air di udara yang dipengaruhi oleh suhu udara. Kelembapan yang tinggi akan membantu ketersediaan air. Kelembapan berpengaruh besar pada distribusi tumbuhan. Tumbuhan dengan kebutuhan air yang tinggi tumbuh di tempat yang lembab dan sebaliknya. Begitu pula dengan distribusi atau persebaran hewan, juga bergantung pada kelembapan udara. Hewan di hutan hujan lebih memilih tinggal di wilayah berudara jenuh dengan kelembapan. Sedangkan hewan gurun lebih memilih tinggal di wilayah dengan udara yang kering. Selanjutnya ada angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin mengalir dari tempat yang memiliki tekanan udara tinggi ke tempat yang memiliki tekanan udara rendah. Di permukaan bumi, daerah yang memiliki tekanan udara rendah adalah daerah khatulistiwa karena selalu mendapatkan sinar matahari. Adapun di daerah kutub, tekanan udaranya lebih tinggi. Oleh karena itu, aliran udara bergerak dari daerah kutub menuju daerah khatulistiwa. Selain itu, angin akan bertiup kencang pada daerah yang tidak ada rintangan atau mempunyai relief yang rata. Angin memiliki peranan penting dalam penyebaran organisme karena angin berinteraksi dengan faktor fisik lainnya. Beberapa mekanisme penyebaran benih dan spora mengandalkan angin. Demikian juga, angin yang kencang dapat mempengaruhi migrasi burung. Selanjutnya, ada curah hujan. Curah hujan adalah sumber utama air tanah. Jumlah curah hujan tahunan dapat mempengaruhi vegetasi serta populasi hewan di daerah tertentu. Misalnya di daerah tropis dengan curah hujan tinggi, vegetasinya antara lain pepohonan, tumbuhan perdu, saprofit, liliana, dan epifit. Adapun daerah dengan tingkat curah hujan akan terlihat ada padang pasir dan vegetasi xerophyta. Hal yang sama juga berlaku dengan hewan. Hewan akan cenderung mengelompok di sekitar kolam air. Saat ketersediaan air di suatu wilayah berkurang, maka spesies hewan tertentu akan menyelamatkan.
Faktor kedua ada topografi. Topografi berkaitan dengan tanah seperti ketinggian, kemiringan, drainase, dan tingkat erosi tanah. Faktor topografi meliputi ketinggian dan kemiringan lahan. Dengan ketinggian menyebabkan perbedaan iklim sehingga habitat flora dan fauna akan berbeda pada ketinggian tertentu, dan kemiringan lereng sangat berpengaruh terhadap adaptasi dari flora dan fauna itu sendiri. Flora dan fauna pada lahan miring jumlahnya akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang lahan rata. Yang ketiga ada faktor tanah. Faktor edofik atau tanah berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah yang ditemukan di daerah tertentu. Tanah merupakan komponen utama habitat tumbuhan manapun. Karakteristik tanah secara signifikan menentukan kemampuan perakaran dan asupan nutrisi tumbuhan melalui tekstur, struktur tanah, dan tingkat keasaman tanah. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor biotik. Faktor biotik meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari ketiga faktor tersebut, faktor yang sangat berpengaruh adalah manusia, karena manusia yang dibekali akal akan lebih mampu mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Karena manusia dengan daya dan upayanya mampu mengubah suatu lingkungan alam sesuai dengan keinginan. Sebagai contoh, manusia dapat mengubah hutan menjadi perkebunan, dan manusia juga dapat memindahkan hewan dan tumbuhan dari habitat aslinya ke suatu wilayah. Contoh, kuda nil yang habitatnya di Afrika dapat dipindahkan ke Indonesia. Tanaman perkebunan seperti kopi dan teh dibawa dari habitat asalnya ke Indonesia. Demikian saja materi kita pada kesempatan kali ini. Ibu harap Anda semua dapat memahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.